Kalau ada budget 200 jutaan, mendingan beli BYD Atto One atau LCGC baru ya. Gue bakal bahas 5 hal utama yang kalian bisa jadiin pertimbangan sebelum kalian beli mobil ini. Yang pertama tentunya adalah dari segi harga. Untuk pertama kalinya, sebenarnya bukan pertama kali ya teman-teman ya, tapi kita ngomong BYD deh. BYD itu pertama dikenalkan harganya sebenarnya masuknya kan kelas pertama kali keluar kan BYD Seal dulu sama Atto 3 kalau nggak salah, harganya kan juga cukup mahal 400 sampai 600 gitu kan. Tiba-tiba ngeluarin mobil harganya under 200 juta. Segmennya itu sebenarnya berbeda dengan LCGC baru, tapi kalau kita ngomongin harga itu kan memang mirip banget, plek ketiplek gitu loh. Kita ngomongin deh Brio, Agya itu juga 190-an ya kan harga barunya kan. Ini under 200 juta bisa dapat mobil ini, dan literally beneran mobilnya juga cukup compact. Beneran 4 pintu, beneran bisa muat 4 orang. Jadi secara harga ini kayak jadi game changer banget. Sehingga abis keluar ini banyak brand-brand lain bermunculan, harganya juga kayak secara nggak langsung kayak nyerang-nyerang ini. Jadi menurut gue adalah yang alasan utama adalah harga dulu yang bikin orang tuh berpikir, waduh boleh juga ya. Makanya tadi nggak heran gue ngobrol sama Mas Bona, ada beberapa konsumen itu yang beli mobil ini malah dijadiin mobil utama. Alasan selanjutnya tentunya adalah kapasitas baterai dan teknologi baterai sendiri gitu loh. Dia sudah dilengkapi dengan baterai yang sudah support fast charging teman-teman. Dia tuh ada 2 tipe ya, yang ada range yang 380 sama 300 km. Dan fast chargingnya untuk yang varian paling mahal 380 itu sekitar 40 kW. 40 kW itu cukup gede, cukup kenceng gitu loh kalau ngecas. Jadi kalian nggak perlu nunggu berjam-jam. Tenaganya itu sekitar 55 kW dengan torsi sekitar 135. Sebenarnya kalau dipakai buat di dalam kota itu udah cukup banget. 1 kWh ini bisa jalan sekitar 11 km atau kalau di rupiah sekitar 200 perak. Itu udah cukup banget. Nih ya teman-teman, kalau kita ngomongin dimensi juga berhubungan nih. Gue mau ngasih lihat sekalian nih. Jadi di sini tempat casnya tuh letaknya sebelah sini. Jadi kalau ada 2 sini berarti dia sudah support nih DC nih. Sudah support DC fast charging sampai dengan 40 kW untuk varian yang paling mahalnya. Panjangnya sekitar 3,9, wheelbase sekitar 2,5. Kita ngomongin dimensi, tentunya ngomongin desain juga nggak apa-apa ya. Profil bannya tuh, ini nggak kayak mobil listrik pada umumnya, kayak mobil bensin gitu loh. 185, 55, ringnya 16. Tuh cakramnya bener kan, sampai belakang juga. Nah di sini, ini sistemnya jungkit kayak ini, tapi sudah nambahin dengan smart entry. Bahkan untuk buka tutup nanti kalian tuh dapat kartu NFC, jadi buat buka tutup bisa pakai kartu. Canggih banget ya. Begitu juga tampilan tamak belakangnya. Menurut gue nih nggak terlalu, biasa kalau mobil-mobil Cina yang hadir itu kan mobilnya unik-unik ya. Ini menurut gue masih selera masyarakat Indonesia gitu loh ya. Dan faktor selanjutnya adalah dari brand BYD itu sendiri yang dimana lagi naik daun. Bahkan teman-teman perhatiin deh, kadang-kadang gue kalau misalkan ada temen ya yang kerja di brand apa gitu, tiba-tiba tuh pindah ke BYD sampai gue kayak bikin statement gini ya, semua akan BYD pada waktunya, nggak konsumennya, nggak salesnya gitu loh, bener kan? Dan ini literally ya beneran bisa muat 5 orang dewasa. Dan bagasinya juga masih cukup gede. Palingan yang misalkan masih jadi tanda tanya atau kayak keraguan orang mau beli adalah, waduh nggak dapat ban serep dan segala macam karena sudah dapatnya nanti cuma tire kit. Itu doang paling catatannya sih. Ya di satu sisi memang rata-rata mobil EV memang jarang banget yang dikasih ban serep. Nah jujur aja, kalian pernah nggak ban serepnya turun? Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Bona, sales konsultan dari BYD Harmony TB Simatupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kavling 8, Cilandak, Jakarta Selatan. Di samping saya ada BYD Atto One, mulai harga dari 199 juta, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 30 jutaan atau angsuran di 3.500.000. Di samping saya ada BYD M6, harga mulai dari 383, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 60 juta atau angsuran di 5.500.000. Kami juga menyediakan program bunga 0%, angsuran bisa panjang, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan free insuran 2 tahun, dan kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya tentang BYD atau Bapak Ibu ingin test drive, silakan hubungin Bona di nomor 0812 887 883 90. Atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke dealer Bona di Jalan RA Kartini, Kavling 8, South Quarter TB Simatupang. Terima kasih.
Nah, dari segi teknologi, menurut gue BYD juga cukup niat untuk menghadirkan fitur-fitur di sini. Dari lampu depan yang sudah LED, lampu belakang sudah LED, layar head unit yang cukup gede dan sudah support Apple CarPlay juga. Terus kayak misalkan wireless charger, port USB, ini micro SD, port USB lagi, ini car charger, ya kan? Sudah dilengkapi semua. Terus di sini buat taruh handphone ya, tempat cup holder, joknya juga sudah kulit sintetik, airbag sampai di pilar-pilar sini loh teman-teman, dan atapnya ini hitam. Gue pribadi ya kalau disuruh pilih, Mas lebih suka plafon hitam nggak? Gue nggak tahu ya, gue lebih suka warna hitam aja. Selain lebih sporty, dia juga nggak gampang kotor. Terus di sini cruise controlnya tuh sudah ada, cuma memang dia belum adaptif ya, tapi setidaknya sudah ada. Itu gue butuh banget pada saat gue perjalanan road trip, itu kepake banget gitu loh. Dan untuk ukuran mobil kecil compact kayak gini, tuh kabinnya cukup lega. Pasti buat taruh sini, tutup lagi. Nah, dia juga ada tombol mute. Ini gue suka nih, mungkin terkesan sepele, tapi ketika kalian nyetir lagi pengen ngobrol, ini tinggal di mute aja. Ini menurut gue game changer banget, jadi kalian berkendara juga nggak bosan. Jadi buat di dalam kota juga cukup oke. Jadi kabinnya cukup senyap. Yang gue suka dari mobil itu adalah kabinnya senyap. Terus pada saat kalian lagi nunggu istri belanja misalkan, diem di sini tuh nggak getar gitu. Kalian nggak perlu takut kena gas CO, karena kalau mobil bensin itu kan ada kena resiko gas CO kan kalau parkir lama, terus nanti takutnya kabinnya bocor, ada asap masuk, karena itu bisa paling parah bisa meninggal. Nih salah satu yang menurut gue spesial dari mobil-mobil Cina tuh apa? Dia itu memberikan teknologi yang canggih, kabinnya juga lapang dengan wheelbase 2,5, menurut gue cukup lega nih ya. Kalau orangnya segede saya bisa muat 3 orang, sehingga ada headrest ada 3. Terus di sini juga sudah sabta. Ini bahan Bluetooth sih, bahan Bluetooth tepatnya. Dan ini memang beneran ya, kalau warna hitam tuh gue lebih suka. Cuma memang warna hitam tuh kesannya memang agak sempit sih memang. Kalau misalnya kalian pengen lega tuh cari mobil yang ininya warnanya terang. Tapi gue pribadi lebih suka warna hitam. Dan mungkin tadi kalian lihat di sini tuh ada airbag sampai sebelah sini loh. Nah, auto down doang, naiknya manual. Jadi maksud gue tuh nggak pelit loh. Dan di sini ada cantolan gorengan. Secara personal kalau misalnya ditanya, Mas masih worth it gak? Atau masih oke nggak beli BYD Etowan di tahun 2006? Gak ada loh Mas, dan menurut gue ya, itu kebutuhannya sudah tercukupi di sini. Jadi literally beneran cukup 4-5 orang. Terus range-nya 300 kilo diambil, itu udah cukup banget, apalagi sudah support fast charging. Kalau misalkan kalian lagi camping, itu bisa jadi sumber listrik berjalan, joknya udah kulit semua, sudah ada cruise control, konektivitas Apple CarPlay, Android Auto juga sudah lengkap semua. Kameranya juga cukup bening. Paling catatannya kalau misalkan mau upgrade dikit-dikit, kalian sekarang tuh sudah banyak loh bengkel-bengkel aksesoris. Bahkan nanti gue bakalan main ke salah satu bengkel aksesoris buat support nih aksesorisnya BYD Etowan bisa apa aja. Gitu guys. Jadi menurut kalian harga 200 jutaan udah cukup oke, apalagi dengan kedatangan brand baru, gimana menurut kalian? Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan Mas siapa nih Mas? Mas Bona, Mas Teguh. Mas Bona, bagaimana penjualan Etowan Mas? Ya mantap lah, alhamdulillah lancar jaya. Ini langsung aja ya Mas, paling banyak lu jualan Etowan dalam sebulan tuh berapa banyak? Ya kurang lebih 10 bis. Boleh ceritain nggak profil konsumennya itu apakah dijadiin mobil kedua, ketiga, atau keempat gitu? Jadi saya ada customer itu malah jadi mobil utama ya, tukar tambah. Berani gitu? Berani Mas, buat hari-hari jadinya. Buat hari-hari. Kira-kira alasan utama mereka ngambil Etowan tuh apa? Pastinya irit banget sih Mas, banget. Karena seminggu itu kurang lebih customer saya 80.000 untuk biaya ngecasnya. Gila, 80.000. Sedangkan kalau mau pakai mobil bensin aja itu bisa 1-2 juta tergantung pemakaian ya. Ini irit banget ya? Banget Mas, dan satu juga buat ganjil genap juga aman banget. Pajaknya juga murah banget. Pajaknya itu sekitar 143 ribuan saat ini ya. Cuman nggak tahu ini ada isu nggak sih kayak mobil listrik itu pajaknya bakal di stop di tahun 2006 atau gimana gitu? Sampai saat ini sih kita belum ada info sih Mas. Jadi nanti selama nggak ada ya udah gas terus aja. Gas ya? terus Mas. Nah saat ini statusnya kalau misalkan orang mobil ini dapatnya kapan Mas?
kemungkinan nanti kita dapat prioritas bisa dapat di bulan ini. Buat Bapak Ibu yang misalkan masih ragu, aduh ini enak gak ada segala macam, harus apa nih Mas langkah pertama nih Mas? Pertama Bapak Ibu kalau emang masih ragu silakan test drive, hubungin Bona di nomor 0812 887 883 90. Ya, inilah dia BYD Etowan yang sempat digadang-gadang merusak industri otomotif, dan Martin adalah wah harganya gila murah banget tapi dapat fitur kayak gitu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Kalau misalkan nanya harga bisa langsung datang ke sini ketemu sama Mas Buna. Terima kasih. Bye bye.